Halo, selamat datang di Kata Raka, sebuah ruang untuk bercerita. Mosok leh. Episode ini tuh sebenarnya aku pengen cerita kalau sebagai konten kreator itu ada cerita lika-liku dan suka dukanya sebagai konten kreator. Apalagi ini yang paling pemula gitu ya. Bukan sebenarnya aku yang paling hebat, bukan aku yang paling keren, bukan yang aku paling rame insight-nya, tapi ini sebenarnya ada satu hal yang memang harus diambil dari teman-teman untuk berkelana di dunia ini, terutama yang baru belajar dan baru awal-awal. Awal-awalnya itu kayak berani aja nyoba sih sebenarnya. Jadi kayak aku itu tipikal orang yang kayak aku ini punya hak dan kewajiban. Jadi tuh bisa ngapain aja dan aku punya hak untuk ngelakuin apa yang memang aku mau sebenarnya. Jadi ya udah bikin konten aja sendiri awalnya gitu kan. Terus kenapa sih sebenarnya bikin konten ya karena itu tadi mungkin aku lebih passion untuk bisa tampil di publik awalnya memang karena dari itu. Jadi dari punya soft skill ya. Untuk itu untuk bisa berbicara dan aku memang ya ini memang duniaku gitu. Terus berani coba ya karena menurutku aku ini punya bahan gitu loh. Jadi punya sesuatu yang bisa menginformasi, mengedukasi, dan berkomunikasi dengan kalian based dari pengalaman-pengalamanku. Kayak aku ini punya beberapa pengalaman yang memang makanan enak dan enggak itu gimana, terus beli kayak gini yang enak itu gimana, terus gimana sih sebenarnya pembawaan kita kalau kita lagi komunikasi sama orang. Nah, aku dimodalin dari itu dulu, karena belajar itu adalah bagian dari proses hidup kita. Terus waktu itu jujur memang aku nggak kepikiran banget untuk views-nya berapa dan likes-nya berapa, tuh enggak sama sekali. Jadi kayak bener-bener yang aku mau memulai sesuatu itu tanpa mengharapkan apapun. Ya berharap tuh pasti, tapi kayak nggak mungkin ngarepin karena awal-awal ya aku gila aja sih kalau dari awal-awal langsung ngomong, "Semoga gini gede, semoga ini langsung rame, FYP," gitu. No, itu gila namanya. Terus rasanya kayak pertama kali aku tuh upload ya, wah seneng. Senengnya tuh gini, sometimes upload-an aku itu kadang aku liatin sendiri ya, kadang, aduh bagus juga ya aku ya, ternyata aku tuh menemukan jati diriku yang memang ternyata seperti itu gitu, dan melihat yang ketika saat aku tuh makan, kok enak ya, kayak kayak aku langsung kayak pengen sendiri gitu, kayak, aduh ngeceh sih jujur, jujur banget. Terus yang nomor 2 adalah tentang konsisten. Tadi kan pertama berani nyoba, yang kedua adalah tentang konsisten. Konsisten itu nggak gampang banget, pernah banget kayak kita tuh kehabisan ide gitu. Aduh, ini udah pernah dilakuin. Aduh, ini kayak gini. Aduh, ini yang sebenarnya bagus, cuman nggak cocok buat aku gitu kan. Nah, itu aja tuh kayak udah bingung gitu ya. Tapi yang penting konsisten dan mendorong, mendesak ke diri kalau ya aku bisa nih, harus bisa seperti ini. Tapi jangan lupa kalau kita memang harus sesuaiin dengan memang diri kita gitu. Karena kadang ada orang yang bikin kayak kita terlalu dijaga wise-nya, kita terlalu dijaga kayak kita dilihat orang itu hebat, keren, tapi kita lupa kalau kita itu menyenangkan, kita itu asyik, kita itu juga ya seperti itu gitu. Jadi jangan jaim, jangan naif. Pernah hal yang memang kayak nggak sesuai dengan ekspektasi konsepku gitu, pernah banget. Kayak mikirnya, "Aduh ini kayaknya bukan aku banget deh." Aku take ulang. Jadi aku setidak males itu, mungkin karena aku suka juga di depan kamera ya. Terus, aduh ini kok kayaknya kurang begini, aku take ulang. Jadi kayak konsisten itu untuk mencari mana yang bener-bener kita dapat, karena walaupun kita nge-take berulang-ulang, tapi kita tahu goalnya di mana. Bukan kita take berulang-ulang tapi kayak goalnya itu, "Ini aku cuman kurang cakep," ya itu kurang banget. Ada momen yang memang aku tuh sudah berusaha tapi kayak hasilnya nggak sebanding. Kalau kayak gitu sebenarnya sedikit banget ya, karena aku tahu bahwa aku tuh percaya ada proses. Di balik proses itu, even aku itu nggak cocok jadi influencer atau jadi food vlogger, pasti ada sometimes kok yang memang kayak cocoknya adalah, oh mungkin ini jadi berkat aku untuk bisa berbicara lebih baik dengan orang, berkomunikasi dengan orang, terus aku jadi tahu nih ternyata makanan ini juga enak, makanan ini juga enak, yang jualan di sono juga enak. Apalagi kadang itu kan nge-battle ya, nge-battle itu kan kayak tahu gitu ya, oh ternyata ini setelah di-battle-in, rasanya yang enak tentang ini. Kadang kan kita kalau makan hari ini, besok sama besoknya lagi, itu pasti beda, aku jamin banget. Jadi kayak gitu kan aku dapat pelajaran, dapat knowledge kalau ternyata kita nggak bisa membandingin makanan kalau makanan itu nggak bisa di-battle-in. Lu dudukin makanan itu bareng-bareng, baru kita bisa nilai.
Yang ketiga, jangan sibuk dengan kita mencari validasi atau membandingkan diri dengan orang lain. Start orang itu beda-beda, pemikiran orang beda-beda, karakter orang beda-beda, skill orang juga beda-beda. Jadi nggak pernah kepikiran sih sebenarnya sih kayak, kok dia lebih rame ya, kok dia lebih bagus, kok dia lebih FYP gitu daripada ya karena mungkin memang waktunya dia pembawaannya pas dan itu rezeki dan dia memang bisa kok sebenarnya. Kalau ada kayak gitu justru aku tuh nangkepnya gini, bisa nggak ya aku kayak konsisten kayak Mas ini gitu? Bisa nggak ya aku kan bukan tipikal orang yang seestetik itu ya, jadi kayak bisa nggak ya aku bikin konten-kontennya estetik gitu. Ternyata juga bisa kalau kita berani coba, kita latih diri kita dan kita juga ngerti gitu kalau estetik itu gini. Yang pertama pelajarin dulu sih. Terus fokusnya itu kayak digolin lagi, digongin lagi lah kayak kalau fokusmu itu ke Surabaya, ya udah ke Surabaya gitu. Kalau fokusku kayak misalkan aku mau review dulu di Rembang karena mau support UMKM Rembang, ya aku harus fokusnya di Rembang dulu. Nggak mau akulah ke Pati, ke Blora dan sebagainya. Dan ke makanan, ya makanan seperti itu. Dan karakterku yang nyablak, yang jujurnya nggak bisa direm ini seperti itu ya, ya harusnya kayak gitu gitu. Jangan merubah kayak ini kayak mentang-mentang kita misalkan di-endorse atau dapat red card, tolong ya dibaik-baikin, oh nggak bisa. Kalau kalau aku mending aku tolak seperti itu. Jadi kadang, kalau enak ya enak, kalau enggak. Makanya tuh aku sampai pernah ngakalin sama tim itu, kita coba dulu deh. Kalau enak masuk rekomendasiku, baru kita take. Kalau enggak. Karena konten-kontennya Raka Ago tuh berdasarkan dengan rekomendasi Raka gitu. Jadi pesannya di sini adalah setiap orang itu punya masa, waktu, goal dari startnya masing-masing. Karena apa? Kita bisa lihat sih, goal orang itu beda-beda dilihat dari proporsi orangnya. Ada proporsinya yang mungkin tidak terlalu dibebankan oleh keadaan bahwa aku harus seperti ini, aku harus seperti itu. Tapi ada orang yang konten kayak, ya udahlah ya, aku tuh kayak ngejalanin, enjoy aja, yang penting dapet enggaknya, yang penting aku happy. Itu kan udah beda banget. Yang keempat, angka itu penting tapi bukan itu on point-nya. Sebenarnya views yang banyak itu menyenangkan banget jujur. Tapi ada yang satu lebih penting adalah kita tuh bisa komunikasi dengan audiens. Jadi kayak eh, respon audiens dengan kita itu menurutku akan lebih menarik daripada jumlah viewers ya. Itu menurutku yang lebih kayak ya kita jadi ada komunikasi sama orang, kita jadi kenal, kita jadi bisa take the knowledge, kita jadi take the apa ya masukan dari mereka, mereka mengharapkan apa seperti itu sebenarnya yang lebih mahal daripada kita tuh cuman views. Kalau views gampang beli jadi, tapi kan kita nggak dapet di situ kayak masukan Pak Raka gini aja deh mending di atau dan lain sebagainya. Aku tuh kan kebanyakan jadi orang Jakarta ya, jadi orang Jaksel karena kayak kebanyakan bilang sumpah-sumpah gitu. Kadang ada masuk, Pak jangan sumpah deh gini. Oh ya, yes, itu aku kan notice. Itu memang harusnya jangan sih. Itu kayak logat pembawaanku aja gitu. Dan itu yang harus aku hati-hati. Jadi aku dapat masukan. Tapi kalau kata orang, mending mau soalnya di lain, oh maaf, itu karena karakter saya. Jadi itu nggak mungkin aku kayak bener-bener hilang itu nggak mungkin. Terus yang lebih aku syukurin lagi, lebih aku harapin lagi di sini adalah yang penting kontenku itu berdampak, bukan yang viral gitu. Karena sesuatu yang berdampak itu belum tentu juga viral. Yang viral itu juga belum tentu berdampak ya. Contoh, kayak akhirnya aku tahu tempat hidden gem makan di sini yang lebih enak. Ternyata orang juga baru tahu dan orang kesana dibilang enak. Itu dampak. Jadi kayak aku lebih memberikan dampak ke UMKM sama orang-orang biar tahu gitu. Itu tuh lebih kayak rasanya dan UMKM itu jadi rame itu kayak rasanya kejatuhan rezeki nomplok. Rasanya tuh bener-bener kayak gitu gitu. Kayak seneng bunga. Seneng aja gitu kayak bersyukur alhamdulillah ya Allah jadi bikin orang rame gitu. Itu sih sebenarnya. Tapi kalau viral bisa kok. Kan sekarang banyak banget yang kayak orang-orang normal dikayak-kayain cacat gitu. Itu kan nggak bermoral banget ya. Yang penting ngejar viral maknanya apa gitu dari situ kayak gitu kan. Pesan-pesan untuk yang baru mau memulai ya. Pokoknya mulai dulu, nggak usah nunggu alat-alat itu lengkap itu no. Handphone kita semua itu kita semua ini di era sekarang itu semuanya punya apa tuh namanya teknologi. Kita nggak perlu mic sebenarnya dari awal itu. Contohnya, kita nggak perlu mic dari awal karena handphone kita punya mikrofon. Mereka pasti nangkep. Hanya saja kalau memang mau meningkatkan kualitasnya memang kita harus pakai mic.
Terus kamera, semua handphone ada kamera sekarang. Cuman kalau memang yang lebih bagus dan mampu beli 17 Pro Max ya it's okay. Terus kita jangan lihat dari viewers atau like. Yang penting kita lihat aja dari respon dari orang-orang, itu justru lebih bagus. Itu lebih bagus dampaknya, dan itu gak tentu harus viral, itu sebenarnya jangan dulu. Karena kita harus belajar dari konten-konten yang kita bikin dan kita upload. Misalkan, kayak kontennya ini Pak Raka, misalkan saat ini itu memang Rakago lagi rame-rame banget di makanan ala emak-emak yang paling suka. Ya udah, aku akan belajar di sana. Emak-emak itu sukanya apa sih? Dan emak-emak itu makan apa sih gitu kan? Emak-emak Rembang gitu ya. Terus emak-emak itu juga sukanya karakternya Pak Raka tuh kayak gimana sih? Terus anak-anak Gen Z juga kayak apa? Jadi itu belajar terus dari situ. Jadi kayak kita tuh lebih konsisten untuk mengejar kualitas dan memperbanyak kuantitas aja. Kualitasnya diperbaikin terus kuantitasnya tuh dibanyakin lagi untuk kita upload, tapi yang benar-benar kita atur gitu ya. Kalau kontennya nggak bagus ya jangan takut, karena nggak semua orang itu bisa bikin yang bagus. Justru nggak bagus itu jadi transisi kalau ngelihatin ke apa tuh namanya, viewers kita, kalau oh memang seperti ini sebenarnya. Kayak misalkan hari ini nih aku bikin podcast bener-bener tanpa tim, aku yang kayak gini doang, duduk ngomong ngobrol bisa kan, tapi kan tetap aja beda kalau sama tim. Kalau sama tim kan lebih kayak banyak interaksinya, terus angle-nya bisa dari sana sana sana. Tapi aku juga berasa ini adalah challenge pertamaku, dan aku belajar untuk itu karena aku juga sering di luar kota dan nggak bareng sama tim, jadi aku harus bisa. Nah dari situ juga akhirnya aku belajar gimana cara ambil angle yang bagus, terus ngobrol yang enak gitu sih. Jadi selama aku jadi content creator itu ada banyak hal yang memang lagi aku pelajarin banget. Sampai sekarang, sampai detik ini pun aku masih belajar. Jangan sampai kita itu tertipu muslihat ya. Kalau yang penting kita tuh ngejar viralnya, ngejar hasilnya tanpa menikmati prosesnya. Itu justru kebalik. Kita harus nikmatin prosesnya. Kalau viral bagus ya itu bagian dari bonus aja. Yang penting kita nikmatin aja prosesnya dulu. Udah, jadi content creator pertama yang harus kalian nikmati adalah itu prosesnya. Dari ngambil take-nya, terus dari kita komunikasi sama orang, kita nyiptain ide, kita konsisten, itu harus kita nikmatin. Karena kalau kita nggak nikmat, kita nggak enjoy, aku yakin banget sekarang bikin konten besoknya pasti udah nggak. Dari situ kita tuh bisa belajar, kayak kita tuh berkembang, kita nemuin jati diri kita juga, kita ketemu nih konten yang bagus seperti apa, itu kan dari beberapa evaluasi yang memang sudah kita lakuin. Semoga yang dengerin podcast ini bisa jadi bekal kalau kita itu jadi content creator itu nggak ada yang mudah, yang penting kita nikmatin prosesnya, kita coba aja, kalau viral kita ayo lanjut, kalau nggak viral ya nikmatin aja prosesnya. Jadi good luck untuk kalian semua. Kayak yang jatuhnya lebih otentik kan, kayak lebih enak aja gitu kalau kita itu nikmatin prosesnya itu sambil kita ketawa hahaha, kita ngedit juga ketawa. Aduh kok lucu sekali saya ya, tolong. Kalau kurang bagus ya gimana ya yang biar lebih bagus kayak gini. Jadi kan kita tuh berpikir untuk bisa berkembang gitu. Jadi pokoknya semangat terus ya. Dan jangan lupa kalau kita semua ini adalah hanya manusia yang bagian dari kita tuh belajar, belajar dan berkembang. Maka dari itu kita harus menikmati prosesnya. Jangan lupa kalau kita itu juga bisa berdiri sendiri, bisa mandiri, kita bisa berpikir, kita bisa konsisten, dan kita bisa mendorong diri sendiri, karena itu semua adalah dari diri kita sendiri. See you bye-bye di podcast Kata Raka, sebuah ruang untuk berbicara mosok leh.